Halo, perkenalkan nama aku Ludia dan selamat datang di video keduaku di YouTube. Dalam video kali ini aku masih akan membahas tentang buku yang dibandingkan dengan adaptasinya. Seperti di video sebelumnya, kalau kalian nonton, itu aku mau disclaimer dulu. Semua yang ada di video ini hanya opiniku. Aku hanya ingin menceritakan apa yang aku rasakan setelah menonton dan membaca buku yang diadaptasi menjadi media lainnya. Dan entah di sini ada kritik atau enggak. Kalau misalnya kalian punya opini yang berbeda dari aku, kita bisa diskusikan di kolom komentar. Di video kali ini aku mau membahas terkait Dune. Iya, Dune yang aku nggak tahu sih video ini akan tayang kapan. Kayaknya sih setelah Dune part 2 nya tayang di bioskop yang rilis di 1 Maret. Jadi kalau kalian sudah nonton video Dune keduanya, kemungkinan aku juga udah nonton, tapi video ini dibuat sebelum Dune kedua tayang. Nah, kenapa aku mau bahas soal Dune? Karena seperti yang kalian tahu, gak seperti kalian tahu sih, mungkin kalian di luar sana ada yang nonton video ini tanpa tahu Dune itu apa sih gitu. Dune itu adalah sebuah karya dari Frank Herbert yang menjadi acuan sci-fi luar angkasa dari banyak cult klasik di dunia. Contohnya itu Star Wars, itu tuh banyak ngambil dari Dune referensinya. Novel ini sendiri itu diterbitkan di 1965 untuk pertama kalinya, dan sebenarnya sudah diadaptasi jadi film itu 3 kali, termasuk yang 2021 kemarin. Ini Dune pertama ya, kalau yang di bioskop itu Dune kedua, dan aku akan bikin videonya juga. Aku mau membacakan premis yang ada di bukunya dulu. Premisnya adalah, di planet Arrakis, kisah seorang pemuda bernama Paul Atreides bermula. Ayah Paul ditunjuk oleh Imperium sebagai penguasa di planet gurun yang juga dikenal dengan nama Dune. Meski bukan merupakan tempat yang nyaman untuk tinggal, Arrakis punya rempah berharga yang diperebutkan di seluruh jagat raya. Maka ketika klan Atreides dikhianati, kehancuran keluarganya membuat Paul harus menempuh perjalanan menjemput takdir menuju padang pasir. Premis di buku dan serialnya sama, nggak beda. Tapi aku mau bahas soal bukunya dulu. Bukunya ini buku lama ya, bisa dibilang. Maksudnya buku lama tuh buku yang sudah ada sejak lama gitu, tapi aku nggak tahu apakah sudah diterjemahkan di Indonesia itu lama atau enggak, karena untuk edisi yang sampul ini dan di tahun-tahun sebelum ini, ketika aku sudah mulai membaca buku, aku tidak pernah tahu ada buku ini gitu. Aku nonton filmnya dulu di tahun 2021 sebelum aku baca ini, karena karena buku ini itu cetakan pertamanya di April 2023 untuk edisi bahasa Indonesia maksudnya ya. Jadi aku rasa agak telat ini bukunya masuk, karena udah dari lama banget. Aku nggak tahu sih kenapa, mungkin ada sesuatu, aku juga nggak ngerti. Tapi buku ini tuh baru masuk 2 tahun setelah filmnya yang pertama tayang untuk yang modern ya, yang versi modern. Nah, menurutku pribadi, Dune ini itu adalah buku yang sangat pantas untuk jadi cult klasik. Kenapa? Karena dunianya itu menarik sekali. Gurun, seperti yang kalian lihat di covernya, ini adalah gurun. Jadi memang masrid banget sih, nggak salah banget kalau ini dijadikan bahan referensi untuk film-film cult klasik. Nah, pertanyaannya, kenapa filmnya itu tuh nggak se-cult klasik itu gitu? Maksudku, kalau Star Wars kan banyak banget dibikinin konten ya sama Disney. Nah, aku nggak ngerti nih kenapa Dune ini tuh nggak bisa sampai kayak gitu. Dan aku belum nonton filmnya yang sebelum 2021, jadi aku nggak ngerti kualitasnya. Tapi kalau dari sisi cerita, sisi penokohan, sisi alur, terus hasil terjemahannya itu semua oke banget. Cara penuturannya tuh klasik banget, bener-bener enak, bener-bener menyenangkan banget lah gitu. Tapi nggak bisa dibilang ringan juga, karena memang kita perlu banyak tenaga untuk berpikir tentang politik, tentang
dunianya itu seperti apa gitu, karena kan banyak hal baru ya di sini yang nggak ada di bumi gitu, karena ini setnya tadi di planet Arrakis, jadi sesuatu yang beda dari di bumi gitu. Jadi nggak seringan itu, karena kita nggak bisa langsung membayangkan oh latarnya tuh kayak gini gitu, tapi masih sangat bisa dinikmati tanpa pusing gitu, karena bahasanya juga ringan. Filmnya sendiri yang tayang di 2021, pemeran utamanya ada Timothy Paul Atreides. Sepanjang film dia akan menjadi sorotan paling utama. Tapi salah satu sorotan di trailernya itu ada Zendaya, dia sebagai seorang Fremen. Itu nanti perannya akan lebih banyak di Dune 2 sebenarnya, tapi dia cukup center lah di marketing atau trailernya. Nah, untuk filmnya sendiri tanpa mempertimbangkan bukunya, bagus banget, sangat gagah ya, karena aku pertama kali nonton itu di bioskop, jadi benar-benar kerasa sih megahnya penggambaran Dune, penggambaran kapal-kapalnya, penggambaran teknologinya itu megah, sinematografinya oke banget. Menurutku sih jalan ceritanya agak sedikit lambat, tapi masih oke. Banyak ekspresi-ekspresi kecil yang dilakukan, jadi bukan ekspresi-ekspresi besar yang nangis atau seperti apa gitu, tapi ekspresi-ekspresi kecil, karena mungkin kebanyakan itu adalah aktivitas-aktivitas politik ya, yang orang politik biasanya tidak yang benar, kecuali ke rakyat ya, tapi mereka biasanya punya emosi-emosi yang kecil gitu. Jadi bagus banget, banyak penggambaran kayak baronnya yang megah sekali, terus gimana si Paul ini dites oleh Bene Gesserit itu sangat menarik sekali sih. Bahkan ketika dia menggambarkan satu teknologi, jadi di buku itu tuh ada satu teknologi di mana mereka tuh biasanya punya satu ruangan yang kedap suara, jadi suara keluar itu nggak bisa ada suara keluar, jadi benar-benar hening, nggak akan ada yang bisa curi dengar gitu. Nah, penggambaran di filmnya yang di 2021 ini tuh jenius banget. Sebelumnya ini aku agak beda dari yang Gadis Tetek kemarin, karena yang di Dune ini aku, seperti yang aku bilang tadi, aku udah nonton filmnya di tahun 2021, tapi aku baru baca bukunya di tahun 2023 karena aku nunggu terjemahannya. Waktu itu aku memang belum ada keinginan sih untuk baca bukunya yang bahasa Inggris gitu. Jadi ketika dia ada bukunya di bahasa Indonesia, aku memutuskan untuk oke, aku beli aja. Ketika aku baca bukunya di pertama kali, aku sudah lupa detail-detail filmnya gitu. Aku cuma tahu aku suka filmnya, aku akan nonton yang kedua, tapi aku lupa detailnya gitu. Nah, ketika aku memutuskan untuk bikin video ini, akhirnya aku menonton dan membaca Dune secara berdekatan. Dan ternyata kalau misalnya kalian memang fansnya Dune, maksudnya fans novelnya ya, ternyata memang agak sedikit berbeda. Untuk kebutuhan konten ini aku sempat lihat Reddit untuk kayak menurut mereka sebenarnya apakah film itu tuh berhasil menerjemahkan buku ini atau enggak sih, atau seperti apa sih fans-fansnya Dune melihat adaptasi Dune yang terbaru ini gitu. Dan ternyata mayoritas memang tetap suka, mayoritas tetap menghargai filmnya, tapi ada juga orang-orang yang lebih suka versi sebelum-sebelumnya, yang mana aku belum nonton kebetulan. Menurutku pribadi sih sangat pantas orang ada yang mungkin sudah ngikutin Dune dari lama terus nontonnya 2021 ini agak gitu, agak kaget. Kenapa? Karena ternyata ada beberapa detail yang beda
Dan karena detailnya ini beda, jadinya jalan ke depannya pun ketika Dune 2 nanti itu belum tentu akan sama dengan bukunya. Ada beberapa part yang aku nggak bisa nanti kasih spoiler di sini kalau aku jelasin, tapi yang jelas part-part ini tuh menurutku memang beda aja gitu dari bukunya. Sebagai contoh mungkin ini bukan, aku nggak akan jelasin spesifik sih, tapi menurutku perasaan yang aku bawa ketika melihat tokoh yang ada di film dengan yang ada di buku itu beda. Interpretasiku terhadap apa yang mereka rasakan, interpretasiku terhadap apa yang mereka inginkan itu antara yang di buku dengan yang ada di film itu beda. Bukan berarti filmnya jelek atau bukan berarti filmnya salah, karena kan namanya ini adalah buku lama, penulisnya sudah meninggal, jadi sutradaranya itu atau penulis skenario-nya pun memiliki interpretasi yang berbeda terhadap apa yang ingin disampaikan oleh Frank Herbert di novelnya gitu. Dan menurutku sih sah-sah aja mereka melakukan itu dan tidak mengurangi keseruanku nonton Dune part pertama. Jadi kalau misalnya ditanya bagus nggak filmnya, bagus, recommended nggak recommended, tapi gimana kalau dibandingin sama bukunya? Nggak sama, punya premis yang sama, premisnya masih tetap sesuai dengan atau sejalan dengan yang ada di bukunya, dan ada alur-alur cerita atau ada hal-hal yang memang sama kayak di bukunya gitu, dan dunianya pun sama, isu-isunya juga sama, tapi ada penggambaran detail yang menurutku ini beda nih gitu. Bukan detail cerita ya, justru lebih ke kayak penokohan, penggambaran tempat yang kayak gitu-gitu sih, bukan ceritanya sendiri gitu yang beda. Nah, kalau disuruh milih nih, nonton dulu atau baca bukunya, menurutku pribadi kalian tidak bisa benar-benar berharap bahwa visi kalian di dalam buku itu akan diterjemahkan menjadi mentah-mentah menjadi sebuah film. Jadinya menurutku ya konsumsi dua-duanya tetap, karena memang memiliki keseruan, memiliki intriknya masing-masing yang punya kenikmatan sendirilah ketika sudah menyelesaikan satu film atau satu buku dari Dune ini tuh punya sensasi yang beda. Overall meskipun buku sama filmnya beda, tapi ada satu, selain premisnya yang sama ya, ada satu takeaway, ada satu perasaan yang kalau misalnya aku bisa gambarkan untuk film ini dan buku ini setelah aku selesai baca adalah bingung. Jadi setelah baca buku pertama itu aku nggak sabar banget untuk langsung baca buku kedua karena aku bingung. Mungkin kedengarannya lucu, tapi aku tipe orang yang baca buku itu tuh nggak terlalu dihayati. Jadi nggak yang bener-bener misalnya selesai baca satu bab aku merenungi dulu ini orang ini tuh maksudnya apa sih gitu. Ada orang yang baca buku kayak gitu, tapi kalau aku nggak bisa. Aku lebih penasaran sama ini orang, tokoh utamanya tuh mau ngapain sih gitu. Nah, ketika aku selesai baca buku ini untuk pertama kali, aku nggak sabar baca buku keduanya. Kenapa? Karena aku bingung. Ada beberapa kejadian yang aku rasa seharusnya ada penjelasannya gitu di buku ini, tapi nggak ada. Nah, dan spoiler, itu ada beberapa yang akan dijelaskan di Dune 2. Dune 2 itu akan lebih clear, dan itu yang aku harapkan di filmnya nanti. Karena aku udah baca bukunya yang kedua, aku sangat menikmati dua buku ini tuh, emang harus dirilis barengan. Dan sebenarnya harusnya jadi satu buku sih menurutku, tapi aku nggak tahu kenapa jadi dua. Tapi yang jelas bagus banget. Aku nggak sabar nonton Dune 2. Nanti aku akan bikin video lagi kayak gini, karena itu tadi aku bingung. Kalau dari Dune pertama ini adalah kata utamanya adalah aku bingung. Bingungnya tuh bukan karena aku nggak paham ya, tapi justru karena aku paham. Jadi aku tuh pengen tahu gitu sebenarnya kenapa Paul kayak gini, kenapa
kayak gini, kenapa Rakis jadi gurun gitu. Hal-hal itu sih, sorry tadi ada motor, hal-hal itu sih yang aku rasa sangat menarik kalau dijelasin gitu. Dan ada beberapa yang akan terjawab di Dune 2 dan aku nggak sabar buat nonton biar aku tahu juga jawabannya dan apa lanjutan dari film pertamanya. Oke, jadi kalau kalian udah nonton Dune 2 di bioskop, komen di bawah gimana perasaan kalian nonton Dune 2, atau apakah kalian udah baca bukunya atau belum. Kalau belum baca bukunya, kenapa kalian belum baca bukunya? Aku harap kalian bisa menemukan Dune 2 di perpustakaan paling dekat di kalian, atau kalau bisa ada rezeki bisa beli bukunya, atau ada teman yang punya bisa dipinjam, karena sensasi membaca bukunya itu jauh lebih wah sih menurutku daripada filmnya. Meskipun filmnya tetap bagus ya, sekali lagi aku tidak bilang filmnya jelek karena filmnya bagus dan aku pengen nonton yang kedua. Oke, sekian untuk konten yang hari ini. I hope kalian suka. Kalau misalnya ada kritik dan saran boleh banget. Ini adalah pengalaman pertama aku shoot video YouTube. Ini yang kedua sih ya, karena yang pertama yang gadis kretek. Cuman dari 2 video ini, kira-kira kalian ada kritik atau enggak? Kalau misalnya ada, minta tolong dituliskan di kolom komentar. Kalian bisa follow aku juga di Instagram dan di TikTok. Have a great day. Thank you sudah nonton. Bye.